Halo semuanya, welcome to podcast Pelakor, pelajaran konflik rumah tangga. Nah, tapi di episode kali ini kita nggak akan bahas tentang yang berhubungan dengan keluarga, pernikahan, pasangan, karena ada satu topik request yang menarik ya, tentang lingkungan toksik gitu. Kita kan sering denger ya kata-kata, si ini toksik, lingkungan ini toksik. Sebenarnya toksik sendiri tuh apa sih? Iya, jadi kan sering banget tuh kita itu dihadapkan pada kata-kata, jangan main sama dia deh, dia tuh toksik, jangan bergaul sama dia, dia tuh toksik. Orang tuh sering nganggap bahwa ketika orang lain itu menyakiti hati kita satu kali, kita anggap dia toksik, akhirnya kita menghindar. Nah, sebenarnya toksik itu sendiri adalah pola perilaku yang mana dilakukan secara berulang. Secara berulang, pertama tuh, jadi tandanya itu dilakukan secara berulang, punya pola. Yang mana ketika dilakukan secara berulang itu merusak kondisi emosional kita. Ada dampak merusak kondisi emosional kita. Yang kedua, yang ketiga, udah mah berulang, punya dampak emosional ke kita, dan dia tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan emosional yang kita terima dari perilaku dia, gitu. Jadi pertama dibilang toksik itu ketika punya 3 unsur tadi, dilakukan secara berulang. Jadi bukan cuma sekali. Kalau dia itu menyakiti hati kita satu kali, kita tersinggung satu kali, tapi abis itu dia minta maaf dan nggak mengulanginya lagi, berarti dia bukan toksik, gitu. Dan kalau misalnya perilakunya itu dilakukan berulang, kemudian itu merusak mental kita, bikin kita nggak percaya diri, bikin kita malu, bikin kita minder, bikin kita kayak dag-digduk kalau ketemu sama dia tuh khawatir, aduh ntar dia ngomong apa lagi ya ke aku ya, kayak gitu. Itu udah mulai tuh merusak pikiran. Aku kayaknya kalau ketemu sama dia takut deh, gitu. Itu udah mulai tuh merusak pikiran. Nah, dan yang ketiga, itu dia ketika tahu bahwa kita itu merasa tersakiti sama perilakunya, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Dia nggak akan minta maaf, tapi malah akan attack kita balik, nyerang kita balik. Ya kamu sih baperan orangnya, nggak seru main sama kamu, gitu. Jadi malah dia menyalahkan kita, padahal kan kita korbannya. Tapi dia bisa putar itu, gitu. Nah, itulah definisi toksik sebenarnya. Jadi harus ada 3 unsur itu, baru kita bisa bilang bahwa oh ternyata tuh kita ada di lingkungan toksik nih, karena orang ini punya 3 unsur itu yang selalu diulang dengan pola yang sama, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita nih berada di satu lingkungan terus kita sering diomongin, sering di kayak gitu, menerima perlakuan yang tidak mengenakan, itu sebenarnya masalahnya ada di kita atau ada di orangnya sih? Emang kitanya aja enak buat dibully gitu istilahnya, emang kitanya aja enak buat diomongin, atau emang si orang itu emang begitu gitu sih tabiatnya, emang suka ngomongin orang, ngejelekin orang, dimanapun dia berada. Masalahnya itu dia tuh ngomongin kita ketika kita ada atau enggak? Biasanya karena nggak ada deh kayaknya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, ya berarti dia emang tukang ngomongin orang aja. Kan adabnya itu kan seharusnya tahu ya, bahwa ketika tidak ada orangnya, itu jadinya gibah, ya kan? Berarti tidak tahu adabnya, tidak menjaga adab itu, gitu. Dan ketika ada orangnya, berarti kan dia sedang mengkritik misalnya atau apa, tapi tidak boleh dilakukan di depan umum, gitu. Ngomong langsung. Iya, ngomong langsung tapi personal. Tadi aku lihat kayaknya kamu seharusnya nggak kayak gitu deh. Coba perbaiki ini, caranya kayak gini. Berarti itu dia ngasih kritikan. Jadi kalau kritik itu bisa bikin kita berpikir untuk memperbaiki, mau kita tuh maju si orang itu, gitu. Jadi kita tuh memperbaiki sesuatu. Tapi kalau misalnya sekedar toksik, sekedar komentar biasa, ya itu jatuhnya hinaan aja, dan itu dilakukan di depan umum. Nggak ada perubahan yang berarti, kayak bully gitu ya, bully gitu. Dan ketika itu dilakukan di depan kita, terus kita tidak bertindak, kita tidak menolak, kita cuman ikut cengar-cengir, kita membiarkan, itu jadi makanan enak buat dia. Karena dia ngerasa kita nih enak loh ternyata dibully. Iya, kita nggak punya, nggak ngebela gitu ya, nggak ngebela diri, nggak bikin batasan gitu. Sekarang tuh yang dikhawatirin gitu ya sama ibu-ibu yang udah mulai anaknya masuk sekolah gitu kan, kayaknya
mereka tuh ada kekhawatiran kalau ngumpul gitu ya sama ibu-ibu kayak gitu loh. Jadi kayak ada suka yang nanya, boleh nggak sih kalau kita tuh nganterin anak sekolah, habis itu udah pulang lagi, nggak gabung sama ibu-ibu lain ya, karena mungkin ada kekhawatiran takut Iya, dapat lingkungan yang takut. Iya, toksik bisa gitu ya. jadi, Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Itu kan hak kita ya, mau Iya. ngumpul atau enggak gitu kan. Tergantung apa namanya teman juga sih yang kita cari. Jadi kan kalau misalnya di sekolah itu kan kayak yang kamu lakukan itu loh, kamu mengamati dulu kan kayak gimana sih lingkungan wali murid di sekolah itu. Dari mengamati itu kamu pelan-pelan akan masuk tuh ke situ satu-satu kan, diamati lah, ini orang seperti ini orang seperti ini. Kamu akan mencari orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Iya, Ujungnya iya. gitu. Ya maka teruskanlah pergaulan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Tapi kalau udah yang tidak sefrekuensi, apalagi dia bisa membicarakan orang lain nih yang tidak ada dan kita tahu itu, oh berarti dia bisa nih ngomongin aku ntar kalau aku nggak ada, gitu kan. Akhirnya kita menghindari orang-orang Yang kayak gitu, karena bisa jadi kita jadi korban berikutnya. Iya betul. Saat kita nggak ada, kita yang diomongin Iya ya. gitu. Jadi nggak apa-apa banget kan, maksudnya kita tuh pilih-pilih mau berteman dengan yang mana Iya, gitu ya. justru harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih Iya kan? ya. Karena semua lingkungan yang kita masuki itu kan kalau bisa itu positif. Iya. Biar energi kita tuh nggak habis gitu loh Iya. sama orang-orang yang membawa efek negatif ke kita. Iya. Kita di dalam rumah tuh udah punya masalah sama anak, pasangan, mertua, ipar semuanya. Jadi yang di luar nih, di luar lingkaran keluarga kita ya kita pilih biar Iya, biar kita gitu kayak ya udah cuman having fun doang Iya, gitu ya, gitu, biar kita sama-sama ngelepas penat, iya, ngobrol bener, segala kayak macam. gitu. Bisa saling kasih dukungan Iya. kayak gitu loh. Bukan malah jadi nambah beban pikiran beban. sampai rumah malah kita cerita ke suami, masa sih ini gini Iya, gini. Jadi gitu. kita kayak meluapkan emosi lagi ya, kekesalan dibawa pulang ke rumah. Nah, gitu. Nah, tapi ya gimana ya, Cok, caranya kita itu menghadapi orang-orang yang kita biasa ya kalau ngumpul itu kan suka wajar ada bercandaan, tapi orang itu suka ngejatuhin kita gitu lewat bercandaan Oh, itu iya, iya, kayak iya, gitu. iya. Itu tuh apa ya, kita terlalu baper kah atau emang sebenarnya nggak pantas aja sih bercandaan itu diucapin di depan umum kayak gitu? Karena aku pernah loh, emang sih itu mungkin buat dia sepele ya, Iya, tapi iya. buat aku tuh kayak jelek banget dan aku tuh kayak ada bukan trauma ya, tapi kayak nggak mau lagi lah berurusan sama Iya, dia iya. gitu. Oh, Jadi iya, kalau iya. misalnya ketemu ya udah kayak cuman oh iya Oh, gitu, iya. kayak buat obrolan lebih dalam tuh nggak mau, nggak karena mau. aku takut Digituin lagi. digituin lagi Oh, gitu. iya, iya, Kayak iya. cuman selentingan gitu doang ya, mungkin menurut dia gitu doang ya, tapi kan gitu doang bagi dia belum tentu ya bagi kita gimana. Aku pernah juga tuh digituin. Bercanda itu prinsipnya adalah kalau kedua pihak itu sama-sama senang, ya itu bercanda. Bercanda. Tapi kalau salah satu merasa tersakiti, ya itu bukan bercanda. Dari mana taunya dia tersakiti atau enggak? Ya dia harus ngomong. Makanya ketika kita merasa tersinggung atas sesuatu, padahal orang lain itu belum tentu merasa itu sesuatu yang menyinggung, kita harus ngomong. Kita jawab, kita sampaikan batasan yang kita punya. Maaf ya, ternyata aku nggak suka kalau digituin. Jangan bahas itu depan aku ya, gitu. Misalnya, aku udah bercerai nih, tapi jangan bahas perceraian itu di depan aku. Jangan jadikan kayak ini nih si Sofi kemarin habis cerai. Oh iya, I see. Enggak, gimana rasanya Sof sekarang? Nggak ada suami, lebih bebas nggak? Tuh, satu Itu paket topik tuh. sensitif sih. Tapi seharusnya. tapi ketika itu ada di lingkungan pertemanan kita, bisa jadi dia merasa biasa aja kan, orang kita doang kok yang ngobrol, Iya. setiap hari ngobrol, tapi ternyata buat kita itu jelek di aku nggak Iya. suka ditanyain kayak gitu. Kita berteman tapi bukan berarti kamu bisa masuk di ranah itu, dan itu harus kita sampaikan biar dia tidak mau ngulangin lagi. Sampaikannya depan forum atau personal aja? Karena dia ngomong itu di depan forum, kita bisa sampaikan di forum Oh, itu, juga. jadi semua orang ikut tahu. Kita nggak suka digituin gitu, Iya, dan kayak mereka gitu. nggak melakukan hal yang sama. Dan kita kan menyampaikannya dengan kondisi santun ya, kondisi bukan yang marah-marah, karena biar pesan yang disampaikan itu jelas. Kalau kita kondisinya marah-marah, yang diterima sama dia hanya ekspresi emosi kita. Tapi kalau kita menyampaikannya tenang, jelas, tegas, yang dia terima adalah pesan. Benar-benar isi pesan kita bahwa saya tidak suka kamu bahas ini di depan saya. Nah, kita tinggal lihat responnya. Kalau respon dia ternyata bisa memahami, oh iya maaf ya Sofia, aku nggak tahu kalau itu tuh sensitif, maaf ya, aku nggak akan ulangin lagi, maaf ya. Berarti dia sadar bahwa itu salah, dan dia sebelumnya nggak tahu kalau itu tuh ternyata sensitif buat Sofi gitu. Nah,
Tapi kalau respon dia, ya elah gitu doang, ternyata baper, aku diomongin di belakang akhirnya. Itu kemarin aku singgung perceraian Sofi, ternyata dia baper tuh, padahal kan cuma gitu doang, ya apaan sih salahnya? Berarti dia bukan teman yang baik untuk ditemenin gitu. Jadi kita bisa nilai aja dari situ kayak gitu. Nah, tadi balik lagi ke soal kritik itu ya. Gimana caranya kita membedakan kritik yang masuk ke kita itu adalah suatu hal yang baik untuk kita, yang membangun untuk diri kita, dengan komentar toksik yang bisa merusak mental. Jadi kalau kritikan itu kayak yang tadi aku jelasin, dia itu ada motivasi dari orang lain, dorongan dari dia untuk kita biar kita tuh maju, biar kita tuh bisa lebih baik. Misalnya kayak, ini laporan yang kamu bikin ada salahnya nih, perbaiki deh bagian B. Ini jangan kayak gini nih, perbaiki. Itu berarti kritikan. Ada yang harus diperbaiki, objektif. Itu namanya kritik. Itu membangun, dan kita harus menerima kritik itu dengan lapang dada. Gak bisa dengan mengatakan bahwa dia menghina aku, gak ada penghinaan di situ. Gitu. Nah, kalau misalnya komentar orang-orang toksik, maksudnya yang dianggap toksik itu adalah dia tidak objektif mengkritik perilaku, tapi menyerang harga diri kita. Misalnya apa? Makanya kalau bikin laporan tuh yang becus, nih kayak gini aja jadinya salah. Oh iya. Apa yang harus diperbaiki? Iya. Dia cuman adanya menjatuhkan identitas kita, harga diri kita runtuh, apalagi kalau itu diomonginnya di forum, lagi ngobrol kah, di grup WA kah, gitu. Jadi perbedaannya di situ, yang mana kritikan, yang mana itu serangan terhadap identitas diri kita. Nah, yang dihindari adalah kita jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang sering berkomentar kayak gitu. Tapi bergaul sama orang-orang yang memang ketika memberikan kritik, ya dia akan senang dengan perbaikan diri kita yang menjadi lebih baik. Dia mau diri kita tuh lebih baik gitu, dan akhirnya dia ngasih kritikan. Tapi contohnya kalau misalkan komentar-komentar itu datangnya dari keluarga terdekat kita, kayak orang tua gitu misalkan ya, itu gimana tuh? Kita harus dengerin atau kita harus gimana bersikapnya? Kalau ternyata komentar itu negatif, kayak cuman labeling kayak gitu, dan kita tahu bahwa orang tua kita tuh emang kayak gitu, ya udah tinggal masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kita nggak punya kuasa untuk melarang, karena kalau kita melarang biasanya orang tua itu kan akan lebih tersinggung ya. Iya. Masa kayak gitu aja disalahin gitu. Kita mau bilang orang tua toksik, tapi emang fase lansia itu, apalagi mereka yang udah masuk fase lansia ya, fase lansia itu emang biasanya lebih sensitif. Iya. Jadi kayak anak kecil. Iya. Dia bergelut dengan fase lansianya dia, yang mau menghadapi kematian misalnya, yang mau menghadapi penyakit yang lebih besar, ketakutan-ketakutan dia takut sendirian, dia kesepian dan lain-lain. Itu menyebabkan lansia itu kurang bisa bijak ketika berkomentar, jadi asal gitu. Bisa jadi kayak gitu. Memang ada sih lansia yang bijak, tapi kan ada juga yang enggak, dan kita nggak bisa belak-belakan menyalahkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang dewasa yang masih bisa berpikir dengan matang, dengan logis, dan dengan bisa bijak gitu ya, memfilter. Ya udah, kita terima dengan ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak usah diambil pusing. Banyak kan orang tua yang kayak gitu. Bayangin kalau misalnya itu semua kita telan sebagai omongan toksik. Gimana coba hubungan kita sama orang tua? Iya, kesel mulu gitu ya bawaannya ya. Nah, tadi kan tentang ini ya, orang tua yang toksik. Tapi kenapa ya seringkali orang yang paling dekat sama kita itu, dia itu yang paling sering memberikan luka yang dalam gitu buat kita. Orang yang paling dekat dengan kita itu sering memberikan luka yang paling dalam. Itu karena mereka ya dekat sama kita sih. Soalnya gini, misalnya ada orang asing nih, nggak ngebukain pintu rumahnya buat kita, kita tersinggung nggak? Kamu tiba-tiba masuk tuh ke kantor itu tuh, orang-orang situ kan gak ada yang kenal kamu, terus kamu nggak dibolehin masuk, kamu tersinggung nggak? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena dia kan orang lain, kamu nggak kenal. Tapi kalau itu rumah umi kamu nggak dibukain pintu, bertanya-tanya nggak? Ya marah lah. Marah. Karena dia kenal sama kamu gitu. Tapi kenapa aku nggak boleh masuk gitu? Nah, itu sama kayak tadi ya, orang terdekat itu bisa memberikan luka yang paling dalam. Karena di orang terdekat itu kita kan memupuk harapan, memupuk penerimaan, ya kan. Kita mau ada ekspektasi yang kita mau dapat dari mereka gitu. Tapi ketika kita tidak mendapatkan itu, ketika kita malah mendapatkan penolakan,
ya jelas kita terluka. Kok aku yang seharusnya mendapatkan kasih sayang malah diperlakukan kayak gini ya? Gitu. Jadinya wajar ketika orang yang paling dekat justru bisa memberikan luka yang paling dalam berpuluh-puluh tahun lamanya, sulit memaafkan, sulit diterima, sulit berdamai dengan luka tersebut karena saking besarnya kedekatan emosional kita terhadap dia, maka semakin besar juga kan kayak harapan kita untuk bisa diterima, harapan kita untuk bisa dirangkul, dan akhirnya ketika dia melukai ya semakin besar juga lukanya. Gitu, karena yang seharusnya jadi tempat kita berlindung malah melukai kayak gitu. Tapi kayak misalkan kita sama suami kita itu kan kenalnya kan lebih baru ya dibanding sama orang tua kita atau adik kita yang lebih lama dari kita. Tapi kenapa ya, maksudnya kalau sama suami tuh kayak ini loh Cok, kayak kalau sama orang tua kayak orang tuh gampang banget sih, orang tua tuh ngejudge kita, kamu tuh nggak cocok deh ini, kamu tuh nggak bagus deh ini gini. Tapi suami tuh jadi garda terdepan kita gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi kayak suami tuh kayak yang bisa gitu. nggak bisa melihat kita dari sisi yang lain. Padahal orang tua itu lebih lama hidup sama kita. Tapi suami tuh bisa melihat enggak kok, kamu tuh nggak gitu, nggak seperti yang orang tua kamu bilang, kamu tuh gini. Padahal dia tuh hidupnya lebih sebentar sama kita. Jadi sih iya gitu. Iya kayak gitu. Mungkin karena orang tua kita itu sudah puluhan tahun hidup sama kita, jadi udah ada pola yang terbentuk yang mana mereka itu menutup pintu dari sisi lain. Puluhan tahun anak aku kayak gini, dia nggak akan punya sisi lain. Sedangkan suami kita yang baru masuk, mungkin dia baru tahu secuil dari sisi buruk lah kita katakan lah, sisi buruk yang kita punya, yang orang tua kita anggap. Dan dia masih punya tuh kesempatan untuk melihat sisi lain kita, karena kan masih baru, nggak tahu ntar kalau misalnya kita udah menua bersama, apakah masih sama penilaiannya, kita nggak tahu gitu. Makanya itu juga sering sih terjadi di aku, Pip. Suami aku pun kayak gitu, maksudnya ketika aku cerita nih ke suami aku, kok tadi orang tua aku kayak gini ya responnya ke aku ya, ternyata dia belain aku, kayak enggak kok, kamu nggak kayak gitu, di mata aku kamu seperti ini. Berarti ada ruang di pikiran dia untuk melihat sisi aku yang lain, karena dia mungkin baru sedikit melihat sisi aku yang buruk itu, sedangkan orang tua aku udah puluhan tahun. Sofi ini keras kepala misalnya, Sofi ini begini, Sofi ini begitu gitu. Bahkan nih fun fact ya, waktu aku nikah di resepsi itu, mami aku bilang ke aku, waktu aku sungkeman tuh sama umi kamu tuh bisikin aku satu kayak gini, sabar-sabar ya, Sofi itu orangnya keras kepala, jadi kamu yang harus ngalah. Itu udah sangat melabeling, mengunci. Iya. Kayak tolong deh, ini nih anak aku nih keras gitu. Kayak sepanjang hidup kamu dia tuh akan keras kan gitu ya. Aku kaget, umi aku ngomong kayak gitu. Iya, ngomong kayak gitu. Kok bisa ya gitu? Berarti dalam pikiran umi aku itu seluruhnya hanya satu, Sofi keras. Itu udah diwanti-wanti banget gitu. Jadi tidak ada ruang dalam pikiran umi aku bahwa aku punya sisi baik yang lain, yang mungkin bisa diunggulkan, tuh nggak ada gitu. Ya menurut aku banyak juga orang tua yang seperti itu, karena udah saking lamanya bergelut sama kepribadian kita. Gitu. Jadi wajar aja sih kalau itu terjadi. Ya kita biasa ya sebagai ibu-ibu, istri, perempuan gitu suka banget lah yang namanya update sosial media kan, update status lah, IG stories segala macam. Tapi ternyata ada loh sebagian orang mungkin ya yang merasa tuh saat melihat kehidupan orang lain tuh dia merasa kayak tertekan gitu, kayak kok hidup gue gini ya, hidup orang lain tuh gini, kok dia kayak happy banget sih hidupnya gitu. Jadi tuh kayak kita tuh kayak jadi apa ya, stres sendiri gitu saat buka sosial media gitu kan. Itu wajar lah ya, perasaan kayak gitu tuh. Jadi sosial media itu anggap aja kayak toko ya, Pip. Kita tuh lagi window shopping lah, kita lihat-lihat tas, kita lihat-lihat sepatu baru, kita ngeliat-ngeliat di mall tuh isinya ada apa aja. Pas pulang pikiran nggak? Iya, pikiran. Iya, karena di kepala kita banyak tuh list-list barang-barang. Tadi ketemu barang ini, tadi ketemu barang itu, barang ini. Nah, ternyata sosial media itu juga kayak gitu. Semakin kita banyak screen time-nya, berarti semakin kita banyak melihat etalase hidup orang. Yang dia pajang jalan-jalan ke sini, beli barang ini, makan makanan ini. Itu kan ibaratnya
pajangan orang lah ya, yang kita lihat-lihat gitu. Kita window shopping di kehidupan orang. Jadi sangat wajar ketika pulangnya kita kepikiran itu, dia punya ini, aku nggak punya, sangat wajar. Jadi mengatasinya adalah kurangi window shopping kita. Window shopping kita jangan di situ. Kita perlu window shopping di hal-hal yang bikin kita tenang. Makanya kadang kan ada ungkapan-ungkapan, sekali-sekali healing lah ke alam kek gitu, ke air terjun, ke gunung, biar yang dilihat tuh fresh, nggak mengganggu pikiran. Karena isi pikiran itu adalah tergantung apa yang kita lihat. Kayak gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya isi sosmed kita itu mempengaruhi cara kita hidup. Iya. Kalau aku sih kayak gini, jujur aku juga kadang suka terpengaruh ya sama postingan orang lain. Misalnya kayak, oh melihat pencapaian si A, oh kok dia udah gini sih, kita kok masih di sini-sini aja. Tapi itu kadang tuh ya emang pikiran kita doang ya kayak gitu. Sedangkan orang lain tuh nggak melihat kita seperti itu gitu. Karena kita terlalu melihat orang lain, kita lupa ngelihat diri kita sendiri. Padahal kita juga jalan loh, kita nggak jalan di tempat, kita tuh bergerak juga. Cuman karena kita kurang melihat diri sendiri, kurang mengapresiasi diri sendiri, makanya kita ngelihat, kok kita gini-gini aja gitu kan ya, kan ngelihat kita yang bisa kontrol. Iya. Dan juga kalau aku merasa gini, kalau kita happy dengan hidup kita, kita tuh ngeliat orang lain tuh ya udah happy aja gitu. Jadi kitanya tuh harus bahagia dulu, bersyukur dulu sama hidup kita. Ya udah ngeliat orang lain, oh ya udah itu kan emang jatahnya dia lagi kayak gitu ya. Nah kalau kitanya kayak merutuki hidup kita, kok hidup kita gini-gini banget lah, orang jadinya kita iri hati terus gitu kan sama orang. Karena kita ngelihat isi dapur orang kan. Ada temen aku Pep yang dia itu selama ini, bukan selama ini sih, baru-baru ini dia bilang udah mengurangi sosmed mungkin beberapa bulan, dan ternyata hidupnya tenang. Karena mungkin dari situ dia bisa fokus melihat apa yang ada di dalam rumah dia, anaknya, pasangannya, kayak gitu kan. Dan dulu aku pernah di fase posting foto-foto pribadi ya, maksudnya jadi postingan IG yang apa itu, kalau feed itu feed ya, kalau yang bukan reels itu apa? Iya, feed. Jadi postingan feed, sampai akhirnya aku mikir kayaknya ini aku nggak bermanfaat deh posting ini. Aku kan punya sosmed, dilihat orang, apa sih yang aku mau orang lain lihat tuh dari aku? Ngapain aku posting isi keluarga aku jalan-jalan di feed, aku simpen di Instagram gitu misalnya, ngapain? Itu menurut aku ya, ini penilaian aku. Akhirnya aku ubah. Jadi isi postingan aku apa sekarang IG-nya? Tulisan semua kan? Iya, yang bermanfaat gitu ya buat orang udah lain. Aku mau isi sosmed aku tuh dibaca orang. Maksudnya isi sosmed aku tuh bisa bermanfaat untuk orang, dan itu ngasih aku pahala jariah. Udah itu aja niatnya. Aku mau posting keluarga aku boleh, tapi itu di story aja, yang satu hari hilang. Orang nggak perlu lihat berkali-kali, aku nggak perlu pajang itu berkali-kali gitu, tapi cukup jadi story hidup aku aja, habis itu hilang gitu. Tapi apa yang aku tampilkan di feed aku lebih memilih untuk yang tidak men-trigger orang untuk membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan aku, dan tidak men-trigger aku untuk jadi kebablasan posting yang nggak bermanfaat. Karena bisa jadi ketika aku kebablasan kan, mungkin aku malah akan posting sesuatu yang menyakiti orang lain, menyinggung kondisi orang lain, kan banyak kayak gitu ya. Dia terbiasa posting, terus akhirnya flexing, terus akhirnya dihujat lah, tapi kayak gitu. Ada juga yang bilang gini ya, kan itu postingan kita, akun-akun kita, terserah dong kita mau posting apa aja. Kalau ada orang lain yang merasa tersinggung, itu kan urusan dia gitu kan, ya itu kan hati dia gimana dia mau ngontrol. Cuman kan tapi kita juga punya kontrol juga kan terhadap diri kita gitu kan, kita juga bisa mempertimbangkan kalau kita posting ini baiknya apa sih, negatifnya apa. Jadi preferensi kita lebih memilih untuk mengubah postingan kita, atau kita lebih memilih untuk ya silahkan orang lain yang mengontrol itu, jangan aku yang mengontrol. Itu sama-sama bebas aja. Yang penting ketika kita ngelihat etalase hidup orang di akun orang tersebut, ya siap-siap untuk kontrol. Karena kita kan nggak bisa kontrol dia, jangan posting gituan dong, nggak bisa gitu. Kita yang bisa kontrol diri kita sendiri. Sekarang ya di era sosial media yang ibaratnya yang toksik itu kan, maksudnya ya mungkin toksik bagi kita bukan hanya di lingkungan itu juga maksudnya dari sosial media kan juga bisa ya membuat yang ya tergantung kita sih, kita kontrolnya lihat kita tuh lihatnya apa. Kalau aku sendiri sekarang menyiasatinya adalah ya aku kurangin screen time.
Dan misalkan aku tahu nih orang ini akan men-trigger aku, nggak akan aku buka gitu. Ya aku kayak gitu loh sama. Walaupun sekarang dia muncul nih paling awal, nggak akan aku klik, aku Sama-sama. skip gitu. Maksudnya aku Nggak menjaga hati aku sendiri gitu. Yang sebenarnya nggak apa-apa banget dia Nggak posting banget, kebahagiaannya, nggak sebenarnya nggak apa-apa. Kan aku menjaga diri aku Kita untuk yang kontrol kan. kontrol diri aku supaya aku nggak nambah dosa. Aku dengan iri hati, hasad sama dia kayak gitu ya, namanya juga setan di mana-mana, Iya, nggak kita tahu cara- kita kondisi kita mungkin sekarang lagi futut, jadi yang ngeliat orang hasad ya kan, jadi nambah dosa ke kita. Jadi udah aku sekarang kayak gitu. Itu ya termasuk Mending, cara aja sih, cara memanage gimana untuk mengontrol diri. Aku pun Yes. kayak gitu, ada akun-akun ya entah artis lah, entah apa yang lewat. Iya. Jadi sampai sekarang kayaknya artis yang aku follow cuma satu, pejabat yang aku follow cuma satu. Itu saking aku nggak mau deh ada postingan-postingan aneh gitu di sosmed aku, saking Yes, itu itunya. kita gimana cara kita aja ya Caranya. mau filter. Filter di blog juga boleh kalau emang Iya, mau. di blog ya. Cuman kalau misalkan temen sendiri kan gak mungkin. iyalah. Takutnya kan dia mau mikir kita kenapa-napa gitu Emang kan sama ketahuan ya dia. kalau di blog? Ketahuan aja kita, maksudnya kita nggak muncul di akunnya dia. Kecuali kita delete aja, jangan di blog. Delete. Oh, delete akun. Bukan delete akun dia dari followers kita atau kita unfollow dia. Emang dia nggak tahu kalau misalnya kita delete dia? Nggak tahu, nggak ada notif. Oh, gitu. Kalau blokir kan kelihatan banget, kita nyari namanya aja, maksudnya nggak bisa hilang gitu. Oke, balik lagi ke ini deh. Seru juga ya bahasan ini. Iya, sosial media tuh emang, ya aku juga sekarang bener-bener sedang mengurangi itu sih, screen time. Jadi sekarang aku lebih banyak memproduksi sesuatu daripada aku mengkonsumsi sesuatu. Iya, gitu. mantap banget. Wuh. Quote of the day. Nah, apa lagi ya? Kayak contohnya nih, ada lah, misalkan keluarga, bukan keluarga kita kan namanya juga udah bersuami gitu, menikah, pasti ada keluarga besar segala macam. Adalah omongan-omongan dari keluarga pihak pasangan tuh yang mungkin menyakiti kita, menyinggung kita gitu ya. Tapi kalau misalkan suami kita itu malah ngebela keluarganya, itu tuh termasuk hubungan yang gak sehat gak sih? Lu belain keluarga lu, bukan belain istri lu gitu. Jadi itu emang bisa jadi hubungan yang gak sehat ketika tidak dikomunikasikan. Yang balik lagi ke komunikasi lah. Di antara orang-orang yang kita sayang, di situ ada, tadi kan suami ya, berarti di situ ada istri dia yang dia cintai, ada ibu dia yang dia cintai juga gitu. Tapi posisinya ibunya melukai hati istrinya dan istrinya terluka, dia harus bela yang mana? Sebagai istri kita merasa, kok dia belain ibunya sih? Sebagai ibu, kok dia belain istrinya sih? Jadi dua-duanya itu harus dibela. Dalam artian gini, suami itu harus bisa jadi jembatan antara istrinya dengan ibunya. Istri juga gitu sih, istri itu harus bisa jadi jembatan antara suaminya dengan ibunya, ibu kita gitu. Ke istri kita bilang kita validasi tuh emosinya dia lah. Oh, tadi kamu nyakitin ya, kalimat ibunya, maafin ibu aku ya udah nyakitin kamu, bla bla bla, kayak gitu. Suami aku ngelakuin itu ya, by the way. Jadi kayak oh iya, dia melakukan hal yang benar gitu. Tapi di satu sisi dia juga bilang ke ibunya bahwa teguran yang tadi tuh nggak perlu disampaikan ke istri aku. Kalau ibu mau tegur aku aja, tapi jangan langsung ke istri aku gitu. Jadi suami yang nyampein ke istri. Suami nyampein ke istri gitu. Karena kalau misalnya disampaikan ke istri takutnya jadi salah paham, Bu, gitu. Jadi sampainya ke aku aja. Tapi suami nggak perlu nyalain ibunya. Karena kan ibunya juga kan mungkin nggak berpikir jauh ya ke situ ya. Taunya kan mantunya salah, ya udah ditegur kan gitu. Kalau suami ikut nyalahin takutnya jadi tersinggung juga ya ibunya. Pasti kok belain istrinya sih, nggak perlu kayak gitu. Cuma perlu sampaikan aja apa yang harus ibunya lakukan. Udah langsung to the point kayak gitu. Kalau ada apa-apa mau tegur istriku lewat aku aja. Itu udah bentuk membela istri dan itu bentuk tetap menghormati ibu. Dengan tetap boleh kok menyuarakan pendapat ibu. Ibu nggak dilarang untuk mengkritik istriku perlu dikritik kalau emang salah. Tapi cara mengkritiknya lewat aku, biar nanti aku yang sampaikan ke istriku gitu. Itu namanya jembatan. Dan itu berlaku juga untuk kita istri. Aku jadi inget ya, ke diri aku juga gitu, bahwa ada perkataan-perkataan orang tua aku yang seharusnya itu untuk suami aku, tapi kan akhirnya lewat aku tuh. Itu aku filter, Pip.
ini perlu nggak aku sampein? Karena ternyata banyak juga istri-istri di luar sana itu bawa-bawa nama orang tuanya ke suaminya. Kata ayah aku nggak boleh pergi ke situ, padahal dia udah punya suami. Iya. Nggak usah bawa-bawa ayahnya. Iya, gitu. izinnya di suaminya. Atau misalnya kata ibu aku nggak boleh tinggal jauh-jauh dari ibu, dia udah punya suami, jadi udah nggak bisa pakai kata ibunya kayak gitu. Nah itulah yang dinamakan istri itu seharusnya bisa jadi jembatan. Kamu filter apa yang perlu disampaikan ke suami dan apa yang nggak perlu disampaikan ke suami kayak gitu. Kalau merasa ada yang perlu disampaikan ke suami, jangan sampai itu terkesan jadi kita tuh masih bergantung ke orang tua kayak gitu. Tapi apa yang tidak perlu disampaikan ke suami, misalnya itu suami kamu bangun subuh susah banget sih, masa soal subuh jam 8 kayak gitu, bilang gitu ke kita. Oh iya dia lagi ngantuk kali ya, ntar dibangunin. Itu nggak perlu kita sampaikan ke suami. Itu tadi mama bilang kamu bangunnya jangan jam 8 pagi dong, masa bangun subuh jam 8 pagi. Itu tadi mama ngomong tuh ke aku, nggak perlu. Itu tadi mama ngomong ke aku, nggak perlu. Kamu sampaikan aja apa yang mau kamu sampaikan ke suami. Ini kamu telat bangun subuhnya gitu, jangan telat, gak usah bobo mama gitu. Nah, kan ada juga ya cowok yang nyaranin, misalkan kita ketemu sama lingkungan yang toksik, terus udahlah cut off aja gitu, nggak usah, ya keluarlah kamu dari lingkungan itu misalnya. Itu kan kayak sama aja memutus silaturahim ya. Apalagi kalau misalkan sama keluarga terdekat, nanti kita meng-cut off orang tua, nanti kita dianggapnya apa, durhaka Iya, dong bener. gitu ya. Nah gimana kita cara menetapkan batasan gitu tanpa kita bisa dianggap durhaka, sombong, atau memutus silaturahim? Jadi mungkin bahasanya bukan cut off ya, tapi menjaga jarak aja. Menjaga Set jarak. boundaries gitu, menjaga jarak aja. Nggak bisa kita yang cut off sampai memutus tali silaturahim. Kita boleh tidak berkomunikasi, tapi setidaknya tiap lebaran lah komunikasi misalnya gitu. Nggak apa-apa kok setahun sekali. Yang penting kita tahu bahwa itu batas sehat kita nih, komunikasi setahun sekali misalnya gitu. Kita boleh nggak ketemu, tapi mungkin ketemunya setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya kita jauh gitu. Intinya kita sendiri yang bikin batasan, tapi jangan sampai putus tali silaturahimnya. Kita boleh nggak bales chat, boleh nggak telepon, tapi ada batasnya. Misalnya kapan nih aku bisa sanggup untuk menghubungi mereka? Seminggu sekali kah? 2 minggu sekali kah? Silakan tetapkan batasan sendiri. Intinya jangan sampai kita memilih untuk memutus tali silaturahim, itu udah jangan. Kayak gitu aja. Jadi kita bikin batasan. Bebaslah batasannya itu kayak gimana, kan kita sendiri ya yang bisa melihat, mempertimbangkan kesanggupan diri kita sendiri itu kayak apa. Jadi nggak ada standar minimalnya tuh harus kapan-kapan aja tuh nggak ada. Ya jadi kalau misalkan memutus silaturahim kan benar-benar nggak ada kontak sama sekali, itu kan dosa juga ya, nggak boleh kan. Iya, memutus kontak selamanya. Selamanya, Ya. makanya itu tadi menjaga Iya. menjaga apa? Batas. Menjaga batas itu, kita mau berapa kali ketemunya gitu. Yang kita anggap sehat. Bahkan ada juga sih yang sampai saking cut off-nya tuh sampai di pemakaman aja nggak hadir, orang tuanya meninggal ya udah dia nggak hadir gitu. Ya itu mah durhaka nggak sih kayak gitu maksudnya? Kita nggak boleh ngejudge juga ya, nggak cuman boleh ngejudge juga, kita nggak tahu ya luka seberapa dalam, batin orang tuh gimana. Ya, sampai dia memilih untuk benar-benar memutus tali silaturahim itu. Nah, tapi ada juga kan ya kadang kalau kita udah terlalu deket nih sama temen gitu ya, kadang tuh temen tuh pengen tahu aja gitu segala urusan kita gitu ya, mulai dari apalah, rumah tangga, anak, segala macem gitu. Tapi gimana ya menghadapi orang yang kepo doang gitu, tapi dia tuh nggak bener-bener peduli. Cuman kita nggak minta saran sama dia, tapi dia ngasih saran gitu kan. Kita nggak mau cerita, tapi dia nanya-nanya terus. Gimana sih ngadepin orang-orang itu? Iya, Toxic kepo. juga nggak kayak gitu? Jadi tuh gini, kita tuh harus bisa bedain mana orang yang kepo doang sama orang yang benar-benar peduli kan. Peduli itu artinya dia itu punya kemauan dan kemampuan untuk membantu. Kemampuan dan kemampuan. Tandanya itu ketika kita cerita, yang sering dia lontarkan tuh apa? Apakah pertanyaan-pertanyaan detail, terus gimana nih suami kamu? Terus apa nih yang dilakukan istri kamu? Mertua kamu tuh gimana? Apakah dia tuh menggali detail itu terus, atau lebih sering menawarkan bantuan? Ayo kamu butuh apa? Mau aku temenin nggak? Kesini, ayo aku mau nemenin. Jadi pedulinya tuh benar-benar ada tindakan, bukan cuma omong doang gitu. Itu bedanya peduli sama kepo. Jadi dilihat aja. Kalau misalnya terkesan pertanyaan-pertanyaan itu malah kayak wawancara,
kayak ngorek mulu hidup Iya, kita gitu, iya, dikorek-korek iya. terus. Oh ini orang cuman kepo, nggak ada pedulinya gitu. Berarti dia ya emang cuman orang kepo aja. Dan kalau misalnya dia ternyata menawarkan bantuan, berarti emang dia mau membantu kita gitu. Terus kalau misalnya sekalinya kita udah ketemu dengan orang kayak gitu, orang yang selalu kepo doang, berarti kita tahu dong harus melakukan apa. Jaga jarak sama dia, berteman seperlunya. Jangan ceritakan seluruh isi dapur kita tuh sama dia, karena dia akan keluarkan isi dapur itu di orang lain juga. Orang lain. Kayak gitu. Karena ada juga sih kan orang misalnya kita kayak aku temenan nih sama kamu Iya. gitu kan, terus kita ngomongin si A gitu ya, nanti apa namanya kamu ketemu lagi sama yang Iya, lain, aku terus omongin kamu lagi. ngomongin aku, Iya, bener. apa yang aku ceritain ke kamu diceritain ke orang lain, jadi kayak orang kok lama-lama banyak yang tahu ya, padahal kita cuma berdua Iya, doang bener-bener. ceritanya. Itu yang hati-hati dalam memilih teman. Pokoknya teman tuh harus dipilih deh. Cari teman yang sefrekuensi, yang memang bisa membantu kita untuk tumbuh, atau setidaknya membantu kita tetap jadi versi diri kita yang baik lah. Kita nggak ikut terpengaruh buruk gitu. Ya, kalau kita belum nemuin lingkungan yang baik kayak gitu, ya udah berdua aja sama suami juga sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Gak apa-apa banget. Atau ya kita catch up sama teman-teman yang dulu ya SMA, teman-teman temen. kuliah, by online gitu Iya, kan, bener. nggak harus yang ketemu Nggak terus perlu lo gitu. punya teman banyak. Menurut aku ya, teman sedikit tapi berkualitas itu jauh lebih sehat kan. Ketemuan rutin, entah suka sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau setahun sekali, tapi itu benar-benar teman. Iya. Kadang aku tuh ngerasa gini loh, kalau temen itu aku lebih nyaman berteman dengan orang yang apa ya, kayak teman-teman SMP, SMA, kuliah, karena dia tahu gimana kita Perjuangan kita ya, bertumbuh berproses, gitu. iya, iya, benar-benar. Dari kita belum jadi apa-apa, terus kita ngapa-ngapain dia dewasa, tahu gitu. iya. Daripada temenan yang sekarang, jadi aku ngerasa kalau temenan dewasa itu adalah pertemanan yang emang Udah penuh kehati-hatian ya. selain kehati-hatian, kayak cuman gue butuh apa nih sama lu. Iya, Berteman tuh iya. karena kebutuhan itu doang gitu, kayak ada urusan apa nih, ya udah kita misalkan lagi ada bisnis ini, ya udah karena berteman tuh karena itu gitu. Jadi bukan karena pure berteman Iya, gitu, iya, berteman iya. karena kepentingan gitu. Nah, Kalau iya, ada pertemanan kepentingan dewasa di tuh kayak dalamnya. nangkepnya berteman karena kepentingan. Kalau udah nggak ada kepentingan, ya udah nggak ada perlu komunikasi udah lagi ya. gitu. Jadi kan kadang kalau orang yang perasa gitu ya, kayak kok dia udah nggak komunikasi lagi sih, apa dia cuma mau ngambil mau apa ya, mau ada untungnya doang ya temen sama gue gitu ya Kak. Ya emang karena ada kepentingan doang gitu. Kalau nggak ada iya, kepentingan bener. udah nggak temenan lagi. Aku sih Iya. ngerasanya gitu. Jadi sekarang kayak lebih nyaman ya berteman sama teman-teman sekolah dulu aja gitu, karena ya emang yang lebih tahu kita Yang dulunya emang tuh kita bisa gimana. terbuka. Yang Nah, dia, karena iya. kalau berteman dengan orang yang baru kenal gitu, misalnya berteman karena kesamaan minat, kayak suka hobi baca buku atau hobi apa, ya udah sebatas Di situ itu aja kan rekan lah, jatuhnya obrolannya. kayak rekan ya, bukan kayak teman yang Iya. dalam gitu ya. Gitu. Nah, balik lagi ke orang yang tadi apa namanya, pengennya kepo terus kan ya sama iya. kehidupan keluarga kita. Gimana sih kita tahu tanda-tanda orang itu tuh sedang melakukan manipulasi dengan kedok perhatian gitu? Jadi kalau orang manipulatif itu tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan kita. Tujuan utamanya. Emang sih kelihatannya mungkin dia perhatian. Aku nyaranin ini karena aku khawatir sama kamu, aku sayang sama kamu. Coba deh kamu lakuin ini. Coba deh kamu begini begitu. Itu tujuannya bisa jadi di orang manipulatif itu bukan beneran karena perhatian, tapi dia mau mengontrol segala keputusan kita. Karena nanti ketika kita menolak sarannya dia, kita tidak melakukan sarannya dia akan nyalain kita. Kan gara-gara kamu nggak ngerjain saran aku kan, jadinya begini kan. Coba kalau kamu misalnya ngikutin aku, jadi kayak dia membenarkan diri sendiri dan membuat kita merasa bersalah gitu atas keputusan kita sendiri. Jadi yang dilihat itu adalah reaksi dia ketika kita misalnya menolak saran dia. Apa reaksi dia? Kalau reaksi dia malah counter attack kita balik, dia malah menyerang kita balik, malah nyalain kita, yaitu berarti dia sedang memanipulasi kita untuk bisa mengontrol keputusan di hidup kita. Dan kita merasa bersalah, merasa bingung, merasa ragu sama penilaian diri kita sendiri. Nah itu tuh 3 tanda yang kita rasain ketika kita berurusan sama orang manipulatif. Yang seharusnya perhatian itu kan bikin kita tenang ya, tapi karena dia yang melakukan, itu malah kita jadi nggak tenang.
yang seharusnya perhatian itu bikin kita berpikir kayak, oh iya ya mungkin saran dia ada benernya, atau enggak deh aku nggak ambil saran dia deh, aku lebih milih yang ini. Itu kan kita berpikir ya. Dan setelah itu kita nggak ada punya rasa penyesalan, rasa bersalah terhadap keputusan kita. Tapi kalau orang manipulatif itu membuat kita linglung. Apa iya ya gue salah ya? Kayaknya harusnya ikutin dia deh. Tapi enggak, aku punya pertimbangan kayak gini. Kita dibikin bingung gitu. Jadi pikiran kita tuh dibikin labil, dibikin nggak sehat kayak gitu. Itu bedanya sih kalau misalnya sama orang manipulatif sama orang yang benar-benar perhatian. Nah, biasanya apa sih kesalahan terbesar nih orang-orang saat menghadapi orang-orang yang toksik? Saat menghadapi orang-orang yang toksik, kesalahan terbesar adalah tetap berada di lingkungan toksik itu tanpa memberi batasan. Kita kasih makan tuh ego-egonya si orang-orang toksik, itu kesalahan terbesar. Dan kenapa sih kita bisa membiarkan itu terjadi? Karena bisa jadi diri kita pun belum punya harga diri yang baik gitu. Orang yang harga dirinya baik bisa bikin batasan. Aku nggak suka disakitin kayak gini. Ini batas aku. Kalau aku diperlakukan kayak gini, aku akan pergi. Gitu. Itu kan batasan ya berarti ya. Tapi orang-orang yang harga dirinya belum baik, dia akan merasa minder, akan merasa kalau aku melawan, aku dijauhin nggak ya? Kalau aku melawan, aku malah disudutin nggak ya? Banyak ketakutan-ketakutannya. Kalau aku melawan, aku akan diapain ya, ketakutan gitu. Padahal kan dia harusnya mengutamakan keselamatan dirinya sendiri. Kalau nggak nyaman ya jangan di situ gitu. Jadi kesalahan terbesar biasanya adalah ya kita membiarkan diri kita ada di lingkungan itu terus-terusan tanpa bikin batasan. Makanya kita sangat perlu untuk belajar mencintai diri kita sendiri. Dan itu kan harus dipupuk dari kecil. Akhirnya sampai dewasa pun banyak loh orang yang ternyata tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Tandanya apa sih orang tidak bisa mencintai diri sendiri? Ya itu nggak bisa bikin batasan. Orang yang sehat, harga dirinya. Orang yang bisa menghargai dirinya sendiri, dia tahu kapan dia harus bertindak ketika disakiti. Gitu. Dia nggak akan membiarkan dirinya disakitin terus-menerus. Dia bisa sangat menghargai dirinya. Aku berharga, aku nggak layak diinjek-injek kayak gini. Aku nggak bisa kamu perlakukan kayak gini terus. Gitu. Oke, jadi di bahasan tentang toksik ini tadi intinya tuh kita tuh harus mencintai kan diri kita sendiri, dan kita tuh harus tahu kapan kita berhenti untuk menerima perlakuan yang tidak baik, tidak mengenakan bagi diri kita ya. Dan kita juga harus punya batasan, yaitu dari misalnya dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari lingkungan kayak gitu. Makasih banget buat kamu yang udah request tema tentang toxic, lingkungan toksik ini. Seru banget ya ternyata bahasannya. Nah, kalau ada usulan topik lain, coba boleh tulis aja di kolom komentar dan nanti kita akan coba bahas. Thank you for watching. See you.